Shalom Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita sudah sampai di Minggu tanggal 14 November 2021. Untuk itu kita akan bersama-sama beribadah pada Tuhan. Maka itu saya mengimbau kepada setiap keluarga untuk mengumpulkan anggota keluarganya di rumah masing-masing agar kita bersama-sama beribadah pada hari ini. Untuk itu kita akan berdoa terlebih dahulu, menyerahkan ibadah kita ke dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur pada hari ini kami bisa berjumpa kembali di dalam ibadah pada saat ini. Untuk itu kami berdoa, biarlah kuasa-Mu, yaitu kuasa Roh Kudus dari tempat yang maha tinggi akan turun di tengah-tengah kami untuk menjamah setiap kami dan mengurapi kami supaya ibadah kami pada hari ini boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami memulai ibadah kami ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Semua orang yang siap untuk beribadah bersama-sama, mari kita katakan amin. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, kita akan bersama-sama memuji Tuhan dengan sebuah pujian. Kerajaan-Mu datanglah. Mari kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Muliakanlah Raja, segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Mari kita bersama-sama katakan sekali lagi, kerajaan-Mu datanglah. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti
di tengah-tengah kita pada saat ini. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, inilah pujian penyembahan kami. Kami yakin dan percaya bahwa kerajaan Tuhan ada di tengah-tengah keluarga kami. Kerajaan Tuhan hadir di dalam kehidupan kami. Dan kami yakin dan percaya, oleh karena kerajaan Tuhan hadir di tengah-tengah kami, maka kami dapat meninggikan, memuliakan, serta mengagungkan Tuhan di dalam kehidupan kami pada hari ini. Dan sekarang tiba waktunya untuk kami mendengarkan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu dengan Roh-Mu yang kudus, supaya firman Tuhan yang disampaikan boleh mempertumbuhkan iman umat-Mu sekalian pada hari ini. Terima kasih Tuhan, dengan hati yang penuh sukacita kami menyambut firman Tuhan pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua orang yang siap mendengarkan firman Tuhan, mari bersama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Pada hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Dan tema kita yang kita akan bahas bersama pada hari ini adalah dekat dengan kerajaan Allah. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari Markus pasal 12 ayat yang ke-34. Kita baca bersama-sama, demikian bunyi firman Tuhan. Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan ia berkata kepadanya, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah, dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ayat yang dituliskan ini dilatar belakangi oleh pengajaran Tuhan Yesus mengenai hukum yang terutama. Karena pada waktu itu banyak orang yang bertanya kepada Tuhan Yesus, hukum yang manakah yang perlu kami lakukan supaya kami memperoleh kerajaan surga? Maka ayat inilah ya, yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada mereka. Nah, dikatakan di dalam firman Tuhan itu, Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan ia berkata kepadanya, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah, dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana supaya kita dekat dengan kerajaan Allah? Mari kita membuka satu ayat lagi di dalam Matius 6 ayat yang ke-33. Mari kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mempelajari beberapa poin penting pada saat ini. Poin yang pertama, yaitu setiap hari Tuhan adalah yang terutama. Jadi Bapak Ibu sekalian, saudara dan saya, kita semua harus berkomitmen dengan diri kita sendiri, bahkan kita berkomitmen dengan Tuhan, bahwa setiap hari di dalam kehidupan kita, Tuhan adalah yang terutama. Yang percaya katakan amin. Firman Tuhan yang tertulis dalam Matius 6 ayat yang ke-33, yang pertama adalah dikatakan di situ, bahwa kalau kita mau menjadikan Tuhan yang terutama ya di dalam kehidupan kita, maka kita ini harus mencari kerajaan Allah.
Bukan berarti kerajaan Allah itu hilang, ya kemudian kita mencarinya. Tetapi harus ada inisiatif pribadi, harus ada kerinduan dari hati kita masing-masing, harus ada keinginan untuk mencari kerajaan Allah. Supaya dengan demikian maka kerajaan Allah itu hadir dalam kehidupan kita. Kerajaan Allah itu hadir di tengah-tengah keluarga kita. Kerajaan Allah itu hadir di tengah-tengah komunitas kita, di tengah-tengah gereja kita. Dan dengan demikian maka kita akan mengalami kuasa Allah. Kita akan mengalami mujizat Allah. Kita akan mengalami pertolongan Allah di dalam kehidupan kita sekalian, saudara-saudara. Kemudian yang kedua adalah disebutkan di situ bahwa kita harus mencari kebenaran. Kebenaran yang disebutkan dalam ayat ini adalah berbicara tentang firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah kebenaran. Maka itu saudara-saudaraku, marilah kita semua pada hari ini kita belajar. Dan berkomitmen pada saat ini bahwa prioritas utama dalam kehidupan kita setiap hari adalah yaitu mencari kerajaan Allah. Kemudian kita mencari kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita sekalian. Poin yang kedua, apakah kerajaan Allah itu? Mari kita akan bersama-sama membaca di dalam Roma pasal 14 ayat yang ke-7. 1, 2, 3. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Yang percaya katakan amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dari bacaan yang kita baca ini, yaitu di dalam Roma 14 ayat yang ke-17 ini, kita akan menemukan ada 3 hal penting di dalamnya. Yaitu yang pertama, kerajaan Allah adalah soal kebenaran. Nah, kebenaran itu adalah firman Tuhan. Maka itu betapa pentingnya saudara dan saya harus membaca, kemudian mendengarkan firman Tuhan setiap hari di dalam kehidupan kita sekalian. Itulah makanan kita sebagai orang yang percaya. Saudaraku, kalau kita membaca firman Tuhan, ya, kalau kita mendengarkan firman Tuhan setiap hari, itu sama dengan kita mengisi rohani kita dengan firman Tuhan, dengan makanan rohani. Sehingga dengan demikian maka kita akan mengalami pertumbuhan di dalam kerohanian kita atau pertumbuhan di dalam iman kita sekalian. Oleh sebab itu, melalui poin yang pertama ini, saya himbaukan kepada seluruh anggota jemaat untuk setiap hari jangan lupa ya membaca firman Tuhan atau mendengarkan firman Tuhan. Karena dengan membaca dan mendengarkan firman Tuhan, maka iman kita akan mengalami pertumbuhan, saudara-saudara. Yang kedua, yaitu kerajaan Allah adalah berbicara tentang damai sejahtera. Dari manakah kita mendapatkan damai sejahtera itu? Damai sejahtera itu diberikan kepada kita apabila kita ini berdoa kepada Tuhan. Damai sejahtera itu diberikan kepada kita apabila kita duduk di bawah kaki Tuhan. Kemudian kita berseru kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, kita minta kepada Tuhan. Maka Tuhan akan turunkan damai sejahteranya dan memenuhi hati kita. Kebenaran yang ketiga yang kita temukan di sini adalah kerajaan Allah itu adalah berbicara tentang sukacita oleh Roh Kudus. Nah, sukacita itu datang ketika kita memuji dan menyembah Tuhan.
Apabila saudara-saudara dan saya suka memuji kemudian menyembah Tuhan, maka secara otomatis dari kerajaan Allah itu akan turun sukacita. Dari kerajaan Allah itu akan turun damai sejahtera. Dari kerajaan Allah itu akan turun kasih karunia yang akan dianugerahkan kepada kita sekalian. Oleh sebab itu saudara-saudaraku sekalian, belajarlah untuk setiap hari memuji-muji nama Tuhan. Belajarlah untuk setiap hari datang kepada Tuhan kemudian menaikkan pujian dan penyembahan kepadanya. Dan orang yang suka memuji dan menyembah kepada Tuhan, maka sukacita daripada Roh Kudus itu akan dicurahkan kepadanya. Sungguh Raja Daud adalah seorang raja yang mengerti mengenai memuji dan menyembah Allah. Maka itu dia berkomitmen dalam hidupnya. Dan dituliskan dalam kitab Mazmur. Dia katakan bahwa 7 kali dalam sehari aku memuji-muji engkau ya Allahku. Kenapa sehingga Daud melakukan itu? Karena ketika dia memuji-muji Allah dan dia memuliakan Tuhan, maka sukacita yang dari surga turun di dalam hidupnya, turun dalam hatinya, sehingga dia menjalani hidupnya sepanjang hari itu dengan penuh sukacita dan dengan penuh damai sejahtera. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita selalu membaca firman Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Kemudian yang kedua, marilah kita selalu duduk di bawah kaki Tuhan, mencari Tuhan. Kemudian kita berdoa kepada Tuhan. Supaya dengan demikian maka hati kita penuh dengan damai sejahtera. Marilah kita suka memuji Tuhan, kemudian menyembah Tuhan. Sebab ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, maka sukacita dari Roh Kudus akan dicurahkan kepada kita sekalian. Poin yang ketiga yang kita akan baca sebagai akhir daripada ibadah kita pada saat ini. Mari kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Kalau kita sudah menemukan kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua yang kita perlukan akan ditambahkan kepada kita. Yang percaya katakan amin. Maka itu di ayat firman Tuhan yang tertulis dalam Matius 6 ayat yang ke-33 dia berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudaraku sekalian, kalau kita semua umat Tuhan di tempat ini berkomitmen untuk dekat dengan Allah, memprioritaskan Tuhan sebagai yang terutama dan yang pertama dalam kehidupan kita, dan selalu mencari kerajaan Allah, maka saya yakin dan percaya bahwa semua yang saudara dan saya perlukan, Tuhan pasti akan memberikannya kepada kita sekalian. Demikianlah firman Tuhan yang saya sampaikan pada saat ini. Dan kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama-sama memuji Tuhan dengan pujian yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Mari kita puji Tuhan dengan pujian ini bersama-sama. Kita bangkit berdiri untuk memuji Tuhan. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya,
yang terutama dalam hidup ini. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Mari kita angkat tangan bersama-sama dan kita akan berdoa kepada Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu Tuhan pada saat ini, karena firman Tuhan mengajarkan kepada kami supaya kami selalu dekat dengan kerajaan Allah, agar kami tinggal di dalam kerajaan Allah itu sendiri. Untuk itu Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan, bahwa firman Tuhan juga mengajarkan pada kami supaya kami mencari terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua yang kami perlukan di dalam kehidupan kami sekalian, Tuhan akan tambahkannya kepada kami sekalian. Untuk itu ajarkan pada kami setiap hari, untuk kami selalu membaca firman-Mu, karena firman-Mu itu adalah kebenaran. Ajarkanlah kepada kami untuk selalu duduk di bawah kaki Tuhan, untuk berdoa kepada Tuhan, karena kami yakin dan percaya ketika kami berdoa kepada Tuhan, maka hati kami akan penuh dengan damai sejahtera daripada Allah. Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan, bahwa Engkau mengajarkan pada kami bahwa kami harus memuji-muji nama Tuhan dan menyembah Allah yang hidup. Sebab ketika kami memuji nama Tuhan dan menyembah Allah yang hidup, maka sukacita daripada Roh Kudus akan mengalir dalam hati kami, akan mengalir dalam kehidupan kami. Bahkan sukacita serta damai sejahtera Allah itu akan melingkupi seluruh keluarga kami, melingkupi gereja kami, sehingga dengan demikian maka kemuliaan-Mu akan dinyatakan di tengah-tengah kami sekalian. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan, dan hari ini Tuhan, kami mau berkomitmen untuk kami selalu dekat dengan Allah dan selalu mencari kerajaan Allah dalam kehidupan kami, dan menjadikan Allah yang terutama di dalam hidup ini. Dan kalau Tuhan menjadi yang terutama, kami tidak akan takut tentang apa yang kami perlukan dalam kehidupan kami. Sebab semua yang kami perlukan dalam hidup ini, Tuhanlah yang akan menyediakannya. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu di tengah-tengah ibadah kami pada hari ini. Tuhan, hamba-Mu berdoa buat umat-Mu yang sedang mengikuti ibadah ini. Kiranya Tuhan memberkati mereka dengan damai sejahtera dan sukacita dari sorga, supaya kehidupan mereka selalu dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera daripada Allah di tempat yang maha tinggi. Dan pada saat ini juga kami berdoa, kiranya Tuhan menyertai mereka, melindungi serta menyelamatkan mereka semua, dan menjauhkan mereka dari segala malapetaka dan sakit penyakit yang sedang menimpa dunia pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami mengakhiri ibadah kami, dan kami berdoa untuk memohonkan berkat daripada-Mu. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan,
Terimalah berkat yang datang daripada Allah Bapa pencipta langit dan bumi, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan daripada Roh Kudus menyertai kita sekalian, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah berkat itu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Semua orang yang percaya, yang diberkati oleh Tuhan, mari bersama-sama katakan amin. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian yang telah mengikuti ibadah pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Immanuel.